Halo Yipimania. Selamat datang kembali di channel Indorekor, yang akan selalu mengabarkan berita paling panas serta paling update seputar MotoGP. Jorge Lorenzo mengutarakan peluang Marc Marquez dan Pecco Bagnaia untuk bersaing meraih gelar juara dunia MotoGP 2024. Persaingan internal antara sesama penunggang motor Ducati kini telah jadi perbincangan hangat menyusul insiden MotoGP Portugal. Lalu, pada balapan di Portimao, Marquez bernaung di bawah panji. Gresini terlibat senggolan dengan Bagnaia. Marquez dan pembalap pabrikan Ducati itu memang sedang menjalani duel sengit untuk memperebutkan posisi kelima di balapan utama. Saat balapan tersisa di 3 lap, keduanya harus tersungkur ke gravel. Usai senggolan dengan mentalitas yang dimiliki, Marquez mencoba bangkit dan melanjutkan aksinya. Namun dia harus puas. Finish di ke-16, Baby Alien gagal lanjut tren positif usai meraih podium kedua dalam sesi sprint race. Sedangkan Bagnaia, dia tidak seberuntung Marquez yang masih bisa lanjut balapan. Tidak sedikit pihak yang menilai bahwa senggolan antara Bagnaia dan Marquez jadi pemantik rivalitas internal Ducati. Momen senggolan antara Marquez dan Bagnaia mengundang komentar dari mantan pembalap Yamaha, Jorge Lorenzo. Morfeira merasa bahwa MotoGP telah membuat keputusan tepat karena nggak ngasih hukuman pada keduanya. Dalam kesempatan itu, Lorenzo juga merasa Marquez memang menunjukkan performa yang agresif. Dia adalah pelap yang agresif, tapi dalam hal yang tepat adalah tidak memberi mereka hukuman, kata Lorenzo. Agresifnya Marquez memang terlihat, meski dia menggunakan motor lawas, yakni Desmosedici 23. Pembalap Spanyol itu dinilai semakin kompetitif melalui kinerja yang dia tunjukkan di lintasan. Di sisi lain jurdun MotoGP 3 kali ini juga menyoroti karakter tenang yang dimiliki oleh Pecco sebagai juara bertahan. Dalam 2 musim terakhir, Bagnaia benar-benar tampil tenang di tengah tekanan tinggi yang ada. Lorenzo punya atau menilai bahwa rider Italia itu seperti memiliki darah dingin yang membuat tidak terpengaruh apapun. Ini baru 2 balapan dan perjalanan masih panjang. Bagnaia telah menunjukkan bahwa dia adalah pembalap yang dingin dan ketenangannya luar biasa. Mungkin dia melakukan beberapa kesalahan, tapi dia tetaplah juara yang hebat. Dia rider yang sangat tenang dan cerdas, kata Lorenzo. Tanpa keraguan, Lorenzo menempatkan Bagnaia dan juga Marquez sebagai favorit peraih gelar juara dunia MotoGP 2024. Marquez tampil lebih baik. Jadi Bagnaia dan dia akan memilih salah satu favorit untuk gelar juara dunia, pungkas Lorenzo. Apakah kalian sepakat dengan pendapat Jorge Lorenzo? Atau kalian punya jagoan sendiri untuk menjadi juara dunia pada 2024? Silahkan tulis pendapat dan jawaban kalian di kolom komentar. Yamaha mengumumkan kontrak baru yang berdurasi 2 tahun untuk Fabio Quartararo yang dimulai pada MotoGP 2025. Mengakhiri spekulasi tentang keluarnya sang juara dunia 2021 dari pabrikan Jepang itu. Quartararo memulai debutnya di MotoGP pada 2019 bersama Yamaha di tim satelit Petronas Sepang Racing Team, mencetak 7 podium dalam kampanye Rookie yang memukau. Hal ini membuatnya dipromosikan ke skuad pabrikan pada 2021 untuk menggantikan Valentino Rossi, dengan Quartararo tiba di sana sebagai pemenang balapan 3 kali setelah musim 2020. Kemudian Quartararo memenangi kejuaraan dunia pada 2021 dan bertarung hingga titik darah penghabisan di tahun selanjutnya. Namun kalah dari Pecco Bagnaia dari Ducati saat M1 berjuang keras mendapatkan performa terbaiknya. Perjuangan itu berlanjut hingga 2023, dengan Quartararo hanya meraih 3 podium dan finish di peringkat ke-10 di klasemen. Dengan kontraknya dengan Yamaha yang berakhir pada akhir 2024 ini, banyak spekulasi yang mengatakan bahwa pembalap Prancis itu akan pindah tim lain pada 2025. Namun pada hari Jumat, 5 April 2024, Yamaha mengumumkan menyetujui kontrak baru berdurasi 2 tahun dengan Quartararo yang akan mengikatnya hingga akhir 2026.
Quartararo telah bersuara lantang sepanjang 2023 tentang perlunya Yamaha mengubah pendekatannya terhadap pengembangan motor untuk meyakinkannya agar tetap bertahan dengan proyek ini. Meskipun sejumlah perubahan personel, termasuk kedatangan Bartolini dari Ducati, membuat El Diablo tertarik pada musim dingin, namun daya saing M1 digambarkan olehnya sebagai lebih jauh dari sebelumnya dari para pesaingnya. Setelah putaran pembuka 2024 di Qatar, Quartararo menempati posisi 11 di Qatar dan ke-7 di Portugal. Dan terus mengatakan kepada media bahwa dia terlibat dalam diskusi dengan pabrikan rival. Meskipun performa Yamaha saat ini belum sesuai harapan, dia belum mengatakan dalam siaran versi Yamaha tentang kontrak barunya bahwa kepercayaan dirinya telah terdorong secara signifikan oleh upaya-upaya tim asal Jepang di belakang layar. Saya sangat senang mengumumkan bahwa saya akan melanjutkan petualangan saya dengan warna biru musim dingin. Lalu Yamaha membuktikan kepada saya bahwa mereka memiliki pendekatan baru dan pola pikir baru yang agresif. Keyakinan saya sangat tinggi. Kami akan kembali ke depan bersama-sama. 6 tahun lalu mereka memberi saya kesempatan untuk naik ke MotoGP dan sejak saat itu kami telah meraih banyak hal hebat bersama. Jalan kami masih panjang untuk kembali bertarung memperebutkan kemenangan. Saya akan bekerja keras dan saya yakin bersama-sama kami akan meraih mimpi kami sekali lagi, kata Quartararo. Penekanan kontrak Quartararo ini adalah langkah signifikan lainnya dalam pasar pembalap 2025. Dengan Bagnaia dari Ducati, Binder dari KTM dan Zarco dari LCR Honda gabung dengan pembalap Yamaha yang punya kontrak hingga akhir 2020. Enea Bastianini tampil apik di IP Portugal dengan meraih pole position, finish ke-6 di sprint dan finish kedua di balapan utama. Namun, tekanan yang rider dari Italia itu terima terlihat jelas ketika David Tardozzi menuntut dia tampil lebih banyak agresif sebelum balapan utama hari Minggu di sirkuit Portimao. Menurutku harus mengubah sikapnya. Dia harus lebih agresif karena dia tidak bisa menyalip saat sprint, bukan karena dia melakukan late braking. Masalahnya di MotoGP, level motor dan pembalapnya sangat tinggi dan itu membuatnya datar. Jadi untuk menyalip kita harus melakukan seperti apa yang dilakukan Marc Marquez terhadap Martin. Kita harus lebih agresif, menurutku ini memahami hal ini, tegas Davi. Tardozzi dan Bastianini berhasil merespons masukan sang bos dengan hasil yang jauh lebih baik. Pembalap 26 tahun itu hanya tertinggal dari Martin di IP Portugal. Bastianini mengakhiri seri kedua musim 2024 di peringkat 3 dalam klasemen MotoGP, di atas rekan setimnya yang sekaligus juara dunia berturut-turut, Pecco Bagnaia, yang ada di urutan 4 dengan selisih hanya 2 poin. Namun, masa depan Pecco Bagnaia relatif lebih aman setelah murid Valentino Rossi itu menekan kontrak baru sampai 2026. Sementara banyak pembalap yang mengincar kursi Bastianini di pabrikan Ducati untuk musim depan. Seperti diketahui debut Bastianini dengan teret terhenti saat cedera bahu serius yang dideritanya saat sprint pertama di Portimao musim lalu. Michael Laverty mengatakan bahwa Nea mendapatkan semua yang dia inginkan, yakni kontak pabrikan Ducati. Dia muncul dengan seragam merah dan crash. Cedera bahu menghambatnya sepanjang musim. Dia tidak senang dengan YP23, tapi motor baru sepertinya cocok untuknya. Dia cepat di Qatar dan cepat dalam tes dan meraih pole position. Pada hari Sabtu, dia semakin dekat dengan pembalap teratas. Masalah yang dia punya Pecco ada di sisi garasi lain. Kita harus tahu bahwa Fermin Aldeguer telah menaikkan kontrak dengan Ducati dan kita tahu bahwa kontrak Fabio Quartararo sudah habis. Martin juga menginginkan pabrikan Ducati. Enea yang tidak beruntung sedang membangun kembali kekuatannya dan mengatur ulang kesepakatannya dengan Ducati. Tapi semua rider sudah berada di level terbaiknya untuk mengejar kursinya, jadi dia tidak punya waktu untuk beradaptasi serius. Dia punya kecepatan. Dia hanya membutuhkan lebih banyak waktu. Pungkas Michael Laverty. Tapi setelah YP Portugal, Bastianini dapat istirahat dengan tenang selama 3 pekan dan nyaman karena dia berhasil mengamankan peringkat 3 dalam klasemen. Pertarungan selanjutnya adalah seri ketiga di Texas, Austin, di mana dia meraih kemenangan pada tahun 2022. Kembali percaya diri dengan podium ini artinya dia mulai beradaptasi dengan pabrikan Ducati. Kesalahannya pada Sabtu. Karena dia nervous, dia harus rileks akhir pekan depan, balapan di kota di mana dia pernah menang.
Sebelumnya, dia bisa membangun kekuatannya dan mencoba menyelesaikan kontrak lebih awal karena semua rider menginginkan kursi pabrikan Ducati. Pungkas Leverty.